Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania Ayu Setiasi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori mikro. Apa sih itu teori ekonomi mikro? Yang pertama, kita harus mengenal sejarahnya terlebih dahulu. Sejarahnya itu saya mengambil dari 3 sumber, yaitu dari masa sebelum Adam Smith, dan masa modern. Selanjutnya, dari pengertian masa sebelum Adam Smith itu, sejarah ilmu ekonomi itu banyak pemikiran mengenai persoalan ekonomi, tetapi tulisannya tersebut tidak dikemukakan secara sistematik. Topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh. Pemikiran ekonomi belum dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua itu pada masa Adam Smith. Beliau menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Yang kedua itu pemikiran ditulis sistematik. Yang ketiga itu Adam Smith dianggap bapak ilmu ekonomi. Selanjutnya pada masa modern terjadi revolusi industri. Yang kedua teknologi semakin canggih. Yang ketiga organisasi perusahaan semakin kompleks. Terjadi pertumbuhan dan moderasi kegiatan ekonomi. Bagian yang kedua kita harus mengetahui masalah pokok perekonomian terlebih dahulu. Apa saja sih itu masalahnya? Persoalan ekonomi yang dihendaki seorang perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang atau jasa maupun mengkonsumsinya. Di selanjutnya ini kita menjelaskan wujud masalah pokok perekonomian. Apa saja sih wujudnya itu? Yang pertama itu ada kelangkaan. Kelangkaan apa sih? Kebutuhan manusia selalu lebih tinggi dari faktor produksi yang disediakan oleh alam. Selanjutnya itu ada kebutuhan manusia. Keinginan manusia untuk mendapatkan atau mengkonsumsi barang dan jasa, atau yang disebut sebagai komoditi. Di selanjutnya saya akan menjelaskan faktor produksi. Apa sih itu faktor produksi? Yaitu benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Yang keempat itu ada komponen produksi: tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, keahlian keusahawan. Apa aja sih itu tanah dan sumber alam? Yaitu terdiri dari hasil dan terdiri dari tanah dan hasil, yaitu tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk imigrasi, dan sebagai dan lainnya. Yang kedua itu tenaga kerja. Tenaga kerja kasar atau berpendidikan rendah dan tanpa keahlian. Yang kedua, tenaga kerja terampil, memiliki keahlian dan pendidikan atau pengalaman. Yang ketiga itu tenaga kerja terdidik, memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang tertentu. Selanjutnya kita harus mengetahui juga ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Dari ilmu ekonomi ini kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu, sejarah, analisis ekonomi, dan sifat-sifat teori ekonomi. Alat analisis ilmu ekonomi.
Yang pertama, definisi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Yaitu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam cara untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Yang kedua itu kita mengetahui jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Apa sih itu ekonomi deskriptif itu? Yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Yang kedua itu ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Yang kedua ada ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Yang ketiga ini adalah sifat-sifat unsur ekonomi, yaitu ada variabel, asumsi, hipotesa, ramalan. Apa itu sih sifat variabel? Yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Sedangkan asumsi adalah pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Nah, selanjutnya ini membuat ramalan. Apa sih itu membuat ramalan? Yaitu teori ekonomi yang digunakan untuk meramal keadaan yang akan terjadi. Yang keempat adalah analisis ilmu ekonomi, yaitu ada kurva atau grafik, statistik, kurva dan grafik. Kegunaan kurva dan grafik itu apa sih? Yaitu mempermudah dan menjelaskan isi teori ekonomi. Supaya kita lebih mudah dalam menjelaskan teori ekonomi itu, kita membuat contoh dengan kurva atau grafik. Atau itu bisa naik, atau itu bisa turun. Supaya lebih memudahkan masyarakat untuk memahami isi penjelasan teori ekonomi ini. Nah, selanjutnya ini ada sifat-sifat kurva, yaitu yang pertama itu ada mempunyai dua sumbu variabel, yaitu horizontal dan vertikal. Tiap sumbu menjelaskan nilainya suatu variabel. Semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan variabel itu semakin naik, dan sebaliknya kalau semakin ke kiri menggambarkan variabel semakin kecil atau turun. Yang kedua itu ada ruang lingkup teori mikroekonomi, yaitu pemecahan atau disegregasi dari variabel makroekonomi, menjelaskan susunan, komposisi, dan pembenahan akumulasi dari produksi total. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Titania Ayu Setiasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.